Kita udah berapa kali nyalain pemerintah? Udah sering kan? Nyalain presiden udah sering. Jangan-jangan yang salah rakyatnya. Rakyat itu gini, Mas. Semua orang benci korupsi. Tahu nggak? Korupsi itu berawal dari kejahatan kecil. Saya sampai mikir, apa kayaknya memang begini-begini aja ya? Indonesia itu memang akan ditakdirkan sebagai pasar, nggak bisa besar tapi nggak boleh mati. Indonesia penduduknya dibiarkan banyak karena kita pasar. Jadi ya sampai kapanpun kita gini terus. Kesalahan kebanyakan orang mengira bahwa hidup itu dijalani dengan positive thinking. Yang benar sebetulnya adalah positive feeling. Dan kalau kita kaitkan dengan pikiran bawah sadar yang diwawancara terdahulu, emosi adalah representasi dari pikiran bawah sadar yang kekuatannya 88%, yang ini 12% tok. Iya. Iya, terbaru saya melihat statement seperti itu dari Sabrang juga sih. Iya, sama dia. Saya bahkan tidak tahu mana yang salah. Sempat saya kepikir juga. Kita udah berapa kali nyalain pemerintah? Udah sering kan? Nyalain presiden udah sering. Jangan-jangan yang salah rakyatnya. Rakyat itu gini, Mas. Semua orang benci korupsi. Tahu nggak, korupsi itu berawal dari kejahatan kecil. Ada sebuah broken window teori. Jadi, itu kejadian nyata tapi dibuat teori, Mas. Jadi gini, ada satu negara, wilayah, yang kriminalitasnya tinggi banget. Ternyata setelah diteliti, itu tuh bermula dari anak-anak kecil yang suka ngelemparin jendela. Dan itu dibiarkan. Ternyata, setelah dewasa, anak yang kecilnya ngelemparin jendela ini dibiarkan, itu nanti kalau jadi pejabat korup. Itu kalau nanti jadi orang yang memegang uang nanti akan memakan uang itu. Terus apa yang dilakukan oleh pemimpin di wilayah itu? Mereka menindak tegas kriminalitas masa remajanya. Dan itu akhirnya terbukti di masa tuanya. Contohnya gini, Mas. Pernah lihat nggak di lampu merah dan di situ ada garis putih lurus, artinya nggak boleh ada kendaraan yang ke arah sini. Kita kalau naik mobil sangat terganggu dengan ini. Pas kita giliran jalan, banyak banget motor, Mas, yang keluar dari jalur nutup ini karena ingin cepat di depan. Yeah. Ini korupsi, Mas. Ini kan udah nggak boleh dilanggar ke sini. Nah, rakyat kita mentolerir ini. Dia bilang, ini kan cuma ngelanggar kecil. Hukumnya sederhana. Kalau waktu kita jadi rakyat kecil, berani ngelanggar peraturan kecil. Waktu nanti kita jadi pejabat, peraturan itu kita langgar karena kita gede dan itu jadi peraturan kecil juga. Iya sih. Harusnya memang ini perlu kemudian untuk ditanamkan kepada adik-adik kita, anak-anak mulai dari PAUD, dari TK. Dan saya punya usulan, bagaimana cara menanamkannya? Gimana? Studi tour ke Jepang. Jepang, saya juga mikirnya Jepang ya tadi ya. Studi tour seminggu di Jepang gimana? Apa yang Mas Arif lihat di sana? Merinding, Mas, aku, Mas, ngomongin Jepang, Mas. Jadi di Jepang itu, Mas, ya, bayangin ya, saya tuh merasa aman di negeri orang, Mas. Oke. Saya di sana hanya 2 minggu ya. Dari semua negara yang saya pernah kunjungi, saya pengen lagi ke sana tuh cuma Jepang. Bukan karena saya seorang penyuka anime ya. Tapi nggak tahu ya, Mas, saya tuh ngerasa safe. Mas, hirup udara di daerah Kaliurang ini sesegar apa? Saya jamin di pusat kota Tokyo, udaranya lebih segar dibanding di Kaliurang ini. Serius. Di pusat ya, di Tokyo. Di Tokyo-nya, di Shibuya Street bahkan itu. Saya dengan istri saya kagum, kok bisa negara kayak gini? Itu tadi, apa karena penduduknya nggak banyak, sehingga mudah diatur. Jadi, anak-anak kita tuh harusnya diturunkan ke sana. Supaya mereka tuh punya input karakter itu seperti apa sih yang harus dibangun. Nah, kita tuh nggak ada anggaran itu. Dan yang anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri malah untuk pejabat, kan? Bukan untuk anak-anak sekolah. Kalau menurut saya itu. Apa perlu nunggu di bom atom dulu kali ya? Makanya, Mas.
Jadi akhirnya tak pikir dulu negara Jepang itu, Hiroshima, Nagasaki itu dibom itu adalah musibah. Tapi bangkitnya mereka berawal dari situ. Betul. Jadi kadang tuh orang tuh berpikir nggak mau ngundang musibah di dalam hidupnya. Tapi ternyata memang kadang semesta sudah tidak punya cara lagi, Mas. Ini kok dikasih cara halus nggak berubah juga. Udah dibom aja. Iya kan? Iya. Tapi mungkin ada lagi sama ini. Kenapa komik Jepang, anime Jepang populer? Kenapa drakor populer? Sementara kita wayang nggak populer di negara orang. Sini pun kita bisa lihat. Yang dilakukan mereka itu pertama adalah menginfluence budaya mereka dulu. Setelah drakor digemarin, lagu-lagu Korea digemarin, mulai masuk baju-bajunya, Mas, dijual di sini. Anime dulu disukai, nanti produk-produk Jepang masuk. Kenapa kita tidak melakukan kayak gitu? Jadi, saya tuh punya banyak banget ide di kepala saya. Kenapa ya mereka nggak melakukan kayak gitu ya? Tapi saya pun ragu ketika nanti saya itu jadi pejabat, apakah saya masih berpikir seperti ini? Apakah karena saya untuk jadi pejabat tuh harus habis 5M? Otak saya jadi geser. Gimana nih balikin 5M-nya? Karena saya punya alumni kelas yang saya mentoring sekarang. Dia sudah menyiapkan dana pensiun sekitar 2,5M. Lalu dia mau jadi anggota dewan, itu habis duitnya dan nggak jadi. Kalah muda. High cost politik. Jadi, Anda boleh bandingkan wawancara saya semua di Ngaji Roso. Ini adalah segmen tersuram wajah Ari Ferry. Sulit, Mas, saya mau ketawa ini. Pesimis ya, karena dengan Indonesia ya. Saking saya nggak tahunya, Mas. Oke. Ada yang nanya, kenapa kamu nggak optimis? Oke, tunjukkan caranya. Biar saya bisa melihat optimisme. Dia pun nggak ada caranya. Nggak ada, Mas. Makanya akhirnya saya sampai mikir, apa kayaknya memang begini-begini aja ya? Indonesia itu memang akan ditakdirkan sebagai pasar, nggak bisa besar tapi nggak boleh mati. Indonesia penduduknya dibiarkan banyak karena kita pasar. Jadi ya sampai kapanpun kita gini terus. Tapi saya tuh terkadang sempet sih beberapa orang tuh kenapa sih bahas negara, kenapa sih bahas politik gitu ya? Ya karena ya memang harusnya kita itu memikirkan bangsa kita gitu, sesemampu kita gitu. Jangan hanya berpikir tentang. Kadang kan ada Mas komen-komen di Ngaji Roso. Ngapain sih Ngaji Roso bahas politik? Kalau ngundang tokoh politik. Iya. Kenapa sih Mas ngomongin politik? Itu masalah kita, Mas. Ketika rakyat sudah tidak peduli dengan politik. Iya, apatis kan dia. Apatis, tidak peduli lagi. Tapi mereka nggak sadar kebijakan yang dibuat politisi yang nggak benar ini ngaruh ke hidup mereka, yang membuat mereka stuck. Itu dia masalahnya. Sehingga banyak kemiskinan sebetulnya bukan kultural, tapi struktural. Kebijakannya nggak mendukung. Mas, sekarang itu yang kasihan itu kelas menengah, Mas. Program pemerintah bantu rakyat miskin banyak. Tapi yang bantu kelas menengah itu sedikit. Iya ya, Mas. Yang bayar pajak paling gede, kelas menengah. Orang kaya, mereka punya akuntan yang bisa nyiasatin bagaimana caranya, iya. Nah, jadi kalau misalkan bahkan kita membahas politik seperti ini aja, nanti kita lihat komen-komennya seperti apa. Artinya, tanda memang itu sakitnya kita tuh di situ. Satu itu. Kedua, bisa jadi mereka sudah juga hopeless seperti saya. Hopeless ya. Dan hopeless di sini tuh bisa akhirnya luweh, Mas. Karena ada orang yang kelihatannya pasrah tapi sebenarnya menyerah. Gimana? Istrimu itu, luweh. Sepertinya dia terlihat menerima apa adanya, padahal dia udah putus asa. Kalau katanya Gobin itu sudah antara simpatik dan parasimpatik sistemnya bekerja. Dua-duanya mirip cara kerjanya. Tapi yang satu betul-betul sudah freeze. Hancur-hancur gitu. Apalagi kalau ada orang yang baik, ya orang yang punya integritas di Republik ini, nggak lama biasanya ditumbangkan, sikat gitu ya. Kita tahu Anas Urbaningrum, ini banyak ya orang-orang seperti itu ya. Kalau ngomong politisi, salah satunya Anas Urbaningrum, yang entah kenapa saya belum pernah ketemu. Saya nanti tapi ketemu. Saya merasakan ini orang keren. Keren ya Mas ya? Keren. Iya. Nggak tahu. Nah ini boleh dibilang kalau Mas tunjuk salah satu politisi yang aku rasa, ini orang keren, ini Anas Urbaningrum. Ya, jangan lihat dia pernah mengalami kasus ya. Karena saya punya teman Mas, guru bahkan, yang masuk ke BUI, dia nggak salah. Dan dia akhirnya setelah keluar dari BUI bilang,
Sekarang saya ngerti bahwa orang yang di penjara belum tentu salah. Ini aku merinding Mas ngomongin ini. Iya. Karena ini guruku, temanku sendiri. Dia masuk gara-gara tanda tangan. Yang dia nggak ngerti itu kenapa. Dibawa-bawa. Karena gini loh Mas. Kalau misalkan bahkan kena tanda tangan aja orang itu bisa ke bawah. Kita tuh akhirnya takut jadi pejabat loh. Gara-gara tanda tangan terus kita dituduh korupsi. Itu kita nanti akan takut jadi pejabat. Kan mendingan nggak usah jadi pejabat. Takut ada risiko kan. Iya. Jadi kita lihat komen-komen nanti seperti apa. Kalau semuanya itu merasa resah dengan konten, kita lihat ya nanti kan kita juga bahas vibrasi. Mana yang lebih disambut meriah? Kita bisa lihat penyakitnya di. Tapi bener sih Mas. Iya sih, aku juga ngamati kan kadang kita bisa ngerasakan kayak Tom Lembong gitu ya. Ya kayak Anas, kayak Tom Lembong. Ini orang dijadikan tumbal deh. Bahkan guru saya orang kampung gitu ya. Itu orang di ini tuh ditumbalkan itu. Padahal dia nggak begitu. Tapi dia kan bisa melihat mungkin dari apa gitu ya. Tapi perspektif lainnya nyebelinnya gini Mas. Kadang cara kehidupan menaikkan ke seseorang adalah dengan cara dizolimi. Nelson Mandela. Ya. Nah, repotnya ini juga dijadikan strategi oleh para buzzer politisi untuk kadang ada orang terzalimi, sebenarnya yang menjalimi, yang menyerang tokoh itu adalah juga orangnya sendiri. Karena kita tuh makhluk yang mudah bersimpati. Kita tuh lebih simpati dengan orang yang dizolimi. Iya. Karena kita akan bahas vibrasi, saya ada satu pertanyaan terakhir ya. Yang terkait segmen suram ini. Iya, ini segmen tersuram Arif RH. Iya, segmen tersuram Arif RH. Mohon maaf Mas Hendra, mohon maaf teman-teman ya. Jadi saking saya tuh galau banget kalau udah ngomongin ini tuh. Tapi bukan saya nggak peduli, bukan berarti saya berkeberatan ngomong ini. Oke. Apa risiko spiritual bagi publik yang terlalu mengidolakan figur seperti Deddy Mulyadi? Dan apakah ini bisa membuat kita kehilangan kesadaran kritis dan menjadi korban vibrasi kolektif yang menyesatkan? Jadi, Mas siapa Mas? Aku biar Mas Al. Mas Al. Ali. Mas Al ya. Mas Al. Ketika Anda mencintai seseorang, lawan jenis ya. Saya kalau ngasih contoh tuh mesti nggak enak aja ya. Kok nyindir situasiku sekarang. Lihat kita udah ganti topik aja, saya sudah bisa senyum kan ya. Mas, kalau Anda mencintai seseorang, apakah Anda mencintai dia sesungguhnya? Gini loh, karena banyak orang, kenapa saya nanya ini Mas? Saya itu baru paham setelah 3 tahun pertama pernikahan. Saya 3 tahun pertama merasa saya itu mencintai istri saya. Ternyata saya itu mencintai diri sendiri. Cirinya apa? Ciri bahwa kita tuh sebenarnya tidak mencintai dia, tapi kita mencintai diri sendiri. Nanti menjawab pertanyaan Mas Hendra. Ketika kita ingin dia seperti kita, dia tuh nggak suka jalan-jalan ya, padahal aku suka jalan-jalan. Berarti kan kita ingin membuat dia jadi kita. Betul itu. Aku kan maunya kalau pagi itu kalun-alun, dia kok nggak mau. Jadi kita tuh mencintai diri kita sendiri yang kepengen ini. Lah kalau begitu ngapain mencintai orang lain? Kenapa Anda nggak menikah dengan diri sendiri? Iya sih. Banyak yang kena ini. Makanya Mas, saya itu dengan istri saya itu dibikin kami berdua. Tak bikin. Jadi ini Arif, ini Zaki, istri saya namanya ya. Ini yang saya sukai, ini yang disukai oleh istri saya. Artinya di area ini, kita itu betul-betul orang yang nggak bisa nyambung. Jadi yang ini, irisan kita apa? Inilah yang menyatukan kita. Nah ya kita tuh dulu kepengen, ini tuh dibawa ke sini semua. Atau ini dibawa ke sini semua. Jadi maksud saya adalah, sebelum kita bicara lebih jauh, sekarang Anda mencintai pejabat. Pertanyaan saya, apakah Anda betul-betul mencintai pejabat atau Anda mencintai diri Anda sendiri yang ingin ada pada diri pejabat itu? Misalkan gini, Anda tuh sukanya Kang Deddy itu misalkan orangnya ngomongnya harus lembut. Suatu saat dia nanti berkata kasar.
karena situasi dan kondisi, Anda jadi nggak suka lagi sama Kang Deddy bisa loh. Walaupun saat itu Kang Deddy berkata seperti itu karena situasi. Kondisi tertentu. Nah, berarti kita bukan mencintai Kang Deddy, tapi mencintai harapan kita sendiri terhadap dia. Kan ini, Mas. Makanya, jadi ketika misalkan contoh game, istri saya itu bukan gamers, Mas. Dia nggak di sini. Anime, istri saya sudah mencoba nonton, nggak bisa, nggak suka. Saya juga nggak suka drakor. Nah, irisan Anda dengan pejabat itu apa? Itu yang jadi fokus. Jadi pasti ada yang dia itu pasti beda banget dengan kita, yang tidak akan sama. Nah, repotnya ketika kita melekat, terlalu mencintai berlebihan, kita pengen dia seperti kita. Masalahnya yang bilang dia harus seperti saya, itu adalah 250 juta penduduk Indonesia yang beda-beda orangnya. Mas, menurut Anda, presiden harus bisa bahasa Inggris dengan baik atau tidak? Menurut saya haruslah. Ya, betul? Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Inggris, apakah boleh jadi presiden? Ya boleh. Boleh. Tapi dia jangan berbahasa Inggris. Ya. Tuh, alam aja setuju satu blotak kayak gitu. Banyak loh, Mas, presiden yang tidak berbahasa Inggris di forum internasional pakai translator dan tetap keren. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Walaupun dia ngerti loh aslinya, tapi dia tidak mau ngomong bahasa Inggris. Bahkan Xi Jinping juga kadang kayak gitu. Betul, betul. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah bahasa Inggris. Saya nggak nyindir siapapun, karena kita yang jadi menderita. Aduh, salah itu. Salah. TikTok itu salah. Cara ngejanya spellingnya salah. Saya nggak mengatakan bahasa Inggris saya bagus ya, tapi gini, kalau saya bahasa Inggrisnya jelek, saya tidak akan berbahasa Inggris. Sorry, my English is not good enough, and I need a translator. Udah. Nah, bayangin, Mas, 250 juta penduduk Indonesia berharap presidennya bisa bahasa Inggris. Presidennya nggak bisa. Harusnya dia jangan memaksakan diri. Tapi yang terjadi juga, Mas, kesalahannya bukan hanya pada sisi ekspektasi masyarakat. Pemimpin ini mencoba untuk memenuhi itu, walaupun dia nggak mampu. Itu masalahnya. Jadi yang jadi masalah dua pihak. Harusnya pemimpin itu pun sadar, gue ya kayak gini, nggak bisa dipaksa kayak gitu. Rakyatnya juga sadar ada area yang dia nggak bisa. Vladimir Putin itu ada juga yang nggak suka, Mas. Ada demo di sana, tapi minor. Makanya dia bisa menang pemilu telak gitu loh. Iya. Sebetulnya, Mas, gini, mau pemimpin kayak apa, kalau rakyatnya nggak lapar tuh nggak masalah. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh gini, kamu boleh protes, ya, kamu boleh protes, tapi kamu nggak tak kasih makan, cari makan sendiri, itu kan kapitalis. Nah, kalau sosialis, kamu nggak boleh protes, tapi tenang, makanmu tak cukupi semua, ya nggak apa-apa juga tuh, Mas. Nah, repot kalau misal ada negara ya, misal aku nggak tahu ada nggak negara ini. Sudah protes nggak boleh, nggak dikasih makan juga. Nah, ini makanya saya bilang sebetulnya kita tinggal milih aja. Kalau kita mau otoriter, pastikan tercukupi semua. Kalau kita nggak bisa mencukupi, maka resikonya ya orang protes jangan dibungkam gitu loh. Jadi ini pilihan aja. Nah, balik ke sini. Resikonya ketika kita terlalu melekat, itu, Mas. Sehingga sebetulnya yang harus dilakukan pejabat juga adalah gimana caranya dia pun harus terbuka apa adanya. Jadi akhirnya aku lihat, pemimpin yang paling apa adanya yang tak pilih sekarang. Nah, yang aku sebel adalah kampanye seringkali membuat pemimpin tidak tampil apa adanya. Jadi yang salah pun sebetulnya tim medianya. Katanya Cak Nun. Iya. Pas waktu masih sehat dulu, ya mudah-mudahan beliau sehat. Ya. Waduh, saya sudah di presiden Indonesia. Iya. Kena kosmetika media. Kalau dikemas polesan dengan bisa. Kosmetika media tertentu gitu. Jadi ini pun saya bukan mengatakan apa ya. Saya nih, kalau saya jadi presiden juga belum tentu baik. Tapi kan saya tahu diri, Mas. Makanya saya nggak mau nyalon. Iya. Makanya saya pernah ngomong, Mas Al. Persoalan kita sebetulnya ada beberapa. Pertama adalah ini persoalan kita ada tiga problem. Satu, tidak pede
Lalu tidak pede ini nanti persoalan kita selanjutnya adalah over pede. Nah, orang kan selalu mengira persoalannya itu adalah karena saya tidak pede, ini jadi masalah. Atau karena saya over pede, jadi sombong. Sebetulnya masalah kita tuh bukan ini. Tahu nggak, Pak? Apa? Ini kan percaya diri, tidak percaya diri nih. Iya. Masalah kita adalah tidak tahu diri. Kalau kamu nggak mampu tuh nggak usah tampil. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Kalau kamu nggak layak jadi pejabat, jangan jadi pejabat. Kalau kamu itu ngerasa nggak pantas jadi presiden, jangan jadi presiden, walaupun anak presiden. Nah, tidak tahu diri ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang di atas. Mungkin butuh pada saat fit and proper test itu butuh psikolog kali ya, ahli-ahli psikolog itu untuk menakar bahwa oh ini ternyata orang yang selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini memikirkan negara nih orang. Ini jiwanya jiwa kesatria, ini memikirkan dunia nih orang gitu kan. Harusnya gitu ya. Mas Hendra bisa bedain kan antara orang cantik dan sok cantik. Oh iya. Kita lebih suka dengan orang yang nggak cantik tapi nggak sok cantik dibanding orang cantik tapi sok cantik. Betul. Saya nggak orang bilang misalkan Mas Arif RH nggak ganteng. Nggak apa-apa, yang penting saya nggak sok ganteng. Iya. Karena itu yang bikin orang mual. Itu Mas. Jadi kita bisa lihat sebetulnya persoalannya pun bukan hanya di atas, tapi juga di bawah. Bisa juga sebagian dari kita. Nah, mudah-mudahan ngaji Rasul ini bisa jadi awal. Amin. Jadi sedikit diselipkan politik itu sebenarnya saya tuh ngintipin komen-komen ngaji Rasul loh, jangan salah. Iya. Wah, orang tuh bener-bener sudah nggak suka politik. Akhirnya apa? Orang tuh belajar vibrasi tapi nggak ada impact ke negara. Makanya kan bingung. Mas, secara negara kita tuh kurang sejahtera secara negara. Tapi di kampung-kampung banyak orang bikin rumah baru. Sehingga orang bilang, mana krisis ya? Tetap ini mobil aku. Kan kita bicaranya negara. Iya sih, jadi kenapa kemudian saya sering ya semacam kayak mengedukasi gitu loh, bahwa ketika kemudian semua orang baik itu hanya berpangku tangan, tidak mau berturun tangan, ya maka negara ini akan diurus oleh orang-orang yang tidak mengurus negara, tapi menguras uang negara. Yang paham vibrasi nggak mau ngurus negara, yang nggak paham vibrasi malah ngurus negara. Nah, itu dia masalahnya. Oke. Baik, ini menjadi gerbang pintu untuk kita masuk lebih detail lagi tentang bagaimana ilmu vibrasi itu mungkin secara mendasar gitu, supaya kemudian orang nggak salah paham gitu ya. Dan Mas Arif mungkin bisa minum dulu, atau nanti minumnya? Minum dong. Ya, minum dulu ya. Jadi yang dimaksud ilmu vibrasi dalam konteks kesadaran, dalam kehidupan sehari-hari, itu kira-kira seperti apa gitu, mungkin bisa diluruskan Mas Arif sebelum nanti kita masuk ke dunia pelet dan santet gitu ya. Perhatikan muka saya akan berubah. Iya. rilis. Benar-benar Mas. Tersuram. Suram banget rasanya di hati saya. Ini kurang resik ya. Pakai tisu aja. Padahal kemarin saya tuh beli penghapus itu, tapi ternyata masih itu. Tapi oke ya, masih terlihat ya. Sip, aman. Jadi guys gini teman-teman ya, channel Ngaji Rasul Mas Hendra. Anda mungkin selama ngikutin channel ini tuh dengar kata vibrasi, getaran berkali-kali. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, ada nggak yang mungkin menjelaskan sedetail ini. Tapi saya coba supaya Anda lebih paham sebenarnya yang dimaksud sebagai vibrasi itu apa. Karena itu pondasinya nanti untuk kita ngomongin yang lain sih Mas. Kenapa bahasan yang lain-lain itu di belakangnya yang saya kirim ke Mas Hendra? Karena ini basicnya. Jadi teman-teman ya, ini kan katakanlah kita ya, atau Anda ya. Ini katakanlah manusia. Nah, kita ini kan punya di sini emosi atau perasaan. Dan di sini kita punya pikiran. Gitu, Mas Hendra? Oke. Sebetulnya perasaan dan pikiran itu tidak ada wujudnya secara fisik. Dia tuh subtle entity atau apa istilahnya. Nah, karena untuk mempermudah supaya ini bisa diukur, makanya banyak orang yang meneliti tentang ini mengidentikan emosi ini dengan jantung,
Kan jantung barangnya ada, Mas. Iya, iya. Dan pikiran ini dengan otak. Tapi aslinya otak itu tidak sepenuhnya merepresentasikan pikiran. Jantung tidak sepenuhnya merepresentasikan emosi. Bahkan si Pascal atau siapa, bahkan jantung itu memiliki pikirannya sendiri. Kan jadi bolak-balik itu. Yang kita bahas di wawancara sebelumnya, yang mana sih yang lebih jenderal, tapi kita nggak bahas lagi. Menurut Mas Hendra, lebih kuat pikiran atau perasaan? Pasti udah tahu jawabannya. Iya, dulu saya pikir tuh lebih kuat pikiran. Dulu ya. Sekarang kebalik. Ya. Jadi teman-teman, ya, kita langsung ke fakta ya. Ini supaya saya nggak salah nih, Mas ya. Jadi, jantung ini secara listrik, ya, ini 100.000 kali lebih kuat dibandingkan otak. Bayangin. Dan secara magnetik, itu 5.000 kali lebih kuat dibandingkan otak. Jadi, kalau kita identikan jantung dengan emosi, artinya kekuatan perasaan, secara listrik lebih kuat 100.000 kali lipat, dan secara magnet lebih kuat dari pikiran 5.000 kali lipat. Nah, kesalahan kebanyakan orang mengira bahwa hidup itu dijalani dengan positive thinking. Yang benar sebetulnya adalah positive feeling. Dan kalau kita kaitkan dengan pikiran bawah sadar yang diwawancara terdahulu, emosi adalah representasi dari pikiran bawah sadar yang kekuatannya 88%, yang ini 12% tok. Nah, sekarang pertanyaannya, vibrasi itu apa? Ternyata setelah diteliti, dinamika yang terjadi pada emosi dan perasaan otak jantung ini memancarkan sesuatu dengan frekuensi tertentu, getaran, yang kata Greg Braden sifatnya ada listriknya, ada magnetnya. Yang dinamikanya ditentukan kualitas dari apa yang ada di sini. Pertanyaannya, kalau pikiran positif dengan negatif, lebih kuat mana pancaran ininya, Mas? Kalau pikiran? Pikiran positif dengan negatif, perasaan negatif dengan perasaan positif. Antara negatif dan positif, lebih besar mana? Perasaan negatif. Oh, pertanyaan saya kayaknya dicampur ya. Jadi gini, antara pancaran positif dan negatif, lebih kuat mana sebetulnya? Pancaran positif dan negatif? Negatif. Baik yang dipancarkan oleh jantung maupun oleh otak. Positif. Nah, itu tidak salah. Tapi ada satu tambahannya, Mas. Jadi, yang sering kita pertanyakan gini, Mas. Kenapa ya kok kayak kadang kejahatan menang, Mas? Oke. Kenapa orang baik, coba politisi baik malah tersingkir? Iya. Kalau memang vibrasi itu positif itu selalu menang, kenapa faktualnya politisi yang baik-baik pada kesingkir? Betul. Pada dikriminalisasi. Walaupun ujungnya nanti mereka bangkit ya. Kenapa? Jadi gini, Mas. Ketika vibrasi itu negatif, tapi kalau dia kelompoknya solid dan banyak, sementara yang positif cuma satu dan bercerai-berai, kalah, Mas. Itulah kejahatan terstruktur selalu menang ya. Kesana. Orang baik kadang tidak mau mengorganisasikan diri. Jadi kalau kita bedakan di sini, sebetulnya pancaran positif itu sifatnya konstruktif, pancaran negatif sifatnya destruktif atau menghancurkan. Iya.